Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aisyah Putri Buana dengan NIM 052. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat materi keterampilan berbahasa SD dan MI. Materi ini mencakup 4 keterampilan, yaitu ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat materi ini saling berkaitan dan sangat penting untuk dipelajari di sekolah dasar. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami isi pesan yang disampaikan secara lisan. Nah, menyimak ini bertujuan untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan, dan merespon pembicaraan dengan tepat. Menyimak ini memiliki tahapan yang pertama, yaitu mendengarkan bunyi bahasa, memahami isi pesan, menafsirkan makna, menilai informasi, dan memberikan tanggapan. Dalam kegiatan menyimak terdapat dua suasana yang berbeda, ada suasana defensif dan ada suasana suportif. Suasana defensif ini ketika pendengar menolak atau tidak terbuka terhadap pesan yang disampaikan. Kalau suasana suportif, ketika pendengar menerima atau bersifat terbuka terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, selain itu, menyimak itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, kondisi fisik, psikologis, pengalaman, sikap, serta peran seseorang dalam masyarakat. Menyimak dapat terjadi di berbagai situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pembelajaran, seperti menyimak pengumuman, menyimak petunjuk, menyimak percakapan, menyimak diskusi, menyimak laporan, dan menyimak siaran radio. Yang kedua ada keterampilan berbicara. Berbicara adalah keterampilan yang menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan secara lisan. Keterampilan berbicara ini bertujuan untuk memberikan informasi, meyakinkan orang lain, dan menjalin komunikasi. Yang kedua, bagaimana sih hubungan berbicara dengan keterampilan yang lain? Berbicara itu tidak berdiri sendiri. Berbicara berkaitan erat dengan menyimak, karena seseorang perlu mendengarkan lawan bicara. Berbicara juga berhubungan dengan membaca, karena membaca menambah wawasan. Berbicara pun berhubungan dengan menulis, karena menulis membantu menyusun gagasan secara runtun. Nah, aktivitas berbicara itu dapat dilakukan di situasi resmi dan situasi tidak resmi. Kalau di situasi resmi itu seperti pidato dan presentasi. Kalau situasi tidak resmi itu seperti percakapan di kehidupan sehari-hari. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari faktor internal itu seperti kepercayaan diri dan penguasaan materi kita. Nah, kalau dari faktor eksternal itu ada dari audiens, dari situasi tadi, situasi resmi dan tidak resmi, dan dari lingkungan. Terdapat 3 langkah-langkah dalam berbicara, yaitu menentukan tema, menyiapkan materi, dan membuat draft. Nah, dalam keterampilan berbicara ini, kita juga memerlukan keterampilan retorika, yaitu seni berbicara agar menarik, serta aksentuasi, yaitu penekanan suara pada bagian penting supaya pesan yang disampaikan itu mudah diterima oleh pendengar. Yang ketiga ada keterampilan membaca. Membaca adalah kegiatan memahami isi pesan yang disampaikan secara tulisan. Membaca itu bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Membaca dalam keterampilan mencakup pengenalan kata, pemahaman isi, dan kecepatan dalam membaca. Membaca terbagi menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah membaca dengan suara keras yang menuntun lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Sedangkan membaca dalam hati adalah membaca tanpa suara untuk memahami isi bacaan, yang terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Dalam membaca juga terdapat 2 membaca telaah, ada telaah isi dan ada telaah bahasa. Membaca telaah isi itu bertujuan untuk memahami makna bacaan secara mendalam, seperti membaca teliti, membaca pemahaman, dan membaca kritis. Sementara itu, dalam membaca telaah bahasa hanya berfokus kepada penggunaan bahasa dan unsur sastranya saja. Dalam membaca juga ada keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan. Menulis itu berfungsi sebagai alat komunikasi dan ekspresi diri. Menulis juga bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, dan memengaruhi pembaca. Dan yang keempat, tulisan ini memiliki berbagai nada. Ada nada akrab, nada penerangan, nada penjelasan, nada mendebat, dan nada mengkritik. Setiap nada ini memiliki ciri dan bentuk yang berbeda, sesuai dengan tujuan penulisannya. Nah, tulisan ini memiliki tentang materi keterampilan berbahasa SD dan MI. Keempat keterampilan ini saling berkaitan dan perlu dikembangkan secara seimbang dalam pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian penjelasan singkat